Pemirsa, masih dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, anak-anak sekolah antusias mengunjungi Gebiar Merdeka Nusantara di Bekasi, Jawa Barat. Mereka tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga mendapat kesempatan naik langsung kendaraan tempur milik TNI. Ya, Gebiar Merdeka Nusantara berlangsung 21 hingga 25 Agustus 2026 dengan berbagai kegiatan untuk masyarakat. Panser Anoa menjadi salah satu daya tarik sekaligus sarana bagi anak-anak dan generasi muda untuk mengenal alutsista TNI lebih dekat. Antusiasme pengunjung terlihat saat mereka bergantian menaiki Panser Anoa. Sebagian anak-anak, pengalaman ini menjadi kesempatan untuk melihat lebih dekat kendaraan yang selama ini hanya mereka kenal dari berita atau televisi. Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2027 naik menjadi Rp107.340.172. Jemaah haji akan membayar biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp42.936.000. Sisanya akan dibayarkan dari nilai manfaat yang dikelola Badan Penyelenggara Keuangan Haji. Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2027 naik menjadi Rp107.340.172. Nantinya jemaah haji akan membayar biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp42.936.068 dan sisanya dibayarkan dari nilai manfaat yang dikelola BPKH. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf menyampaikan uang yang dibayarkan jemaah adalah untuk penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi dan akomodasi selama di Mekah. Sedangkan sisa 60% yang dibayarkan nilai manfaat terdiri dari komponen pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Komponen BPIH untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp107.340.172,02 dengan komposisi BPIH sebesar Rp42.936.068,81 atau sebesar 40% dan nilai manfaat sebesar Rp64.404.103,21 atau sebesar 60%. Irfan menjelaskan BPIH yang diusulkan pemerintah naik karena pemerintah Arab Saudi menghapus layanan di tingkat B. Ia menyebutkan jemaah haji akan naik kelas kelayanan C yang lebih nyaman, sehingga harganya juga mengalami penyesuaian. Selain peningkatan layanan, situasi ekonomi global juga berpengaruh terhadap perubahan biaya haji. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani gantina meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk segera menyusun langkah antisipasi terhadap kendala pelunasan biaya haji yang mungkin dihadapi calon jemaah terdampak bencana alam. Selly menekankan pentingnya skema khusus bagi jemaah yang mengalami musibah menjelang tenggat waktu pelunasan. Selain masalah pelunasan, Selly juga menyoroti kesiapan infrastruktur keberangkatan dan kepulangan. Ia meminta Kemenhaj menyiapkan rencana darurat apabila bencana melanda wilayah embarkasi atau debarkasi yang menjadi titik sentral pergerakan jamaah. Menurutnya langkah mitigasi ini mendesak dilakukan mengingat tingginya frekuensi bencana di Indonesia belakangan ini, seperti banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.
Nah, mungkin itu juga harus diingatkan oleh Kementerian Haji. Apabila menjelang pemberangkatan haji, ternyata bencana mengalami juga di auzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Tetapi harus dibuat skema. Menjelang pelunasan haji, terjadi kebencanaan, bagaimana antisipasi kita terhadap skema pelunasan haji. Nah, mungkin itu juga harus diantisipasi oleh Kementerian Haji. Yang kedua, apabila terjadi bencana, dan itu terjadi di embarkasi dan debarkasi yang akan memberangkatkan jemaah haji kita, apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Haji? Nah, ini juga harus diantisipasi oleh Kementerian Haji. Indonesia dan Jerman terus memperkuat hubungan ekonomi melalui pengembangan kerjasama di sejumlah sektor strategis. Menko Perekonomian menjelaskan upaya memperkuat investasi dari Jerman didorong mulai dari investasi energi terbarukan, semikonduktor hingga pendidikan vokasi. Dalam pertemuan tertutup antara delegasi pemerintah Jerman dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Indonesia mendorong sejumlah proyek potensial di sektor energi terbarukan serta penguatan rantai nilai industri semikonduktor untuk menjadi tujuan investasi Jerman ke depannya. Selain itu, kerjasama pendidikan vokasi turut menjadi perhatian dikarenakan Jerman dinilai memiliki keunggulan dalam pengembangan pendidikan berbasis keterampilan. Seperti diketahui, Jerman merupakan salah satu mitra penting Indonesia dan telah banyak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan lebih dari 250 perusahaan asal Jerman telah menjalankan bisnis serta beroperasi di Indonesia dengan total investasi kumulatif sepanjang 2021 hingga 2026 mencapai 1,23 miliar dolar Amerika. Hampir 4 billion US dollar, dan tadi disampaikan kepada Menteri Commerce bahwa kita akan ada rapat untuk terus bagaimana kita bisa meningkatkan proyek-proyek green energy ini untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan termasuk juga dari KfW. Dan kalau kita ketahui bahwa Jerman mempunyai keunggulan di bidang riset terapan, precision manufacturing, standar industri, dan inilah yang kita ingin kerjasamakan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Sementara itu, Menteri Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, menegaskan komitmen negaranya untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan pembangunan dengan Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha Jerman memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. A long-standing trustful cooperation, especially in the development cooperation, and I'm looking to strengthen our cooperation in the economic sector and also development. So we talked about how we can strengthen German businesses being part of sustainable development in Indonesia, especially in the field of renewable energy. Selain investasi, kedua pihak juga membahas perkembangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement yang diharapkan dapat ditandatangani pada tahun ini. Airlangga menambahkan keunggulan Jerman dalam riset terapan precision manufacturing dan standar industri menjadi bidang yang akan terus dikembangkan dalam kerjasama kedua negara. Selanjutnya pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong semua pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan pembangkit panas bumi atau PLTP, di mana potensi energi berbasis panas bumi atau geotermal di Indonesia cukup besar. Menurut Bahlil, Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 23,2 gigawatt, namun baru 11,6% yang telah menjadi kapasitas terpasang. Pemerintah kini mendorong percepatan pengembangan melalui pembenahan regulasi, insentif, dan penegasan kepada pengembang agar konsesi yang sudah diperoleh tidak berhenti tanpa realisasi proyek. Pemerintah sendiri menempatkan pengembangan panas bumi sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi. Sebagai terobosan energi alternatif, pemanfaatan panas bumi juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian ESDM, total potensi panas bumi nasional mencapai 23.202,77 megawatt. Sedangkan kapasitas terpasang
2.776,39 megawatt. Sekitar 88,4% potensi tersebut masih belum tergarap. Bahwa Indonesia adalah negara nomor 1 di dunia yang mempunyai resource terhadap geothermal. Kita nomor 1, tetapi dalam implementasinya kita itu nomor 2, Amerika masih nomor 1. Akselerasi pengembangan energi panas bumi di Indonesia terus dimaksimalkan. Langkah strategis dilakukan untuk mendukung target peningkatan kapasitas pembangkit sekaligus memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional berbasis geotermal. Dalam gelaran Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition, PGE mendapatkan surat penugasan untuk pengembangan potensi sumber daya panas bumi PSPE Cubadak Panti. Penugasan ini menjadi salah satu langkah untuk mempercepat pengembangan potensi geotermal Indonesia yang mencapai sekitar 24 gigawatt. Sejumlah proyek juga terus dikembangkan, diantaranya Kogen 30 megawatt di Ulu Belu, 15 megawatt di Lahendong, serta akselerasi proyek Lumut Balai 3 dan 4. Pengembangan panas bumi dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor. Terlebih, Indonesia memiliki sekitar 40% potensi panas bumi dunia. Bagi PGE, jadi ini bukan hanya sekedar historical milestone, tapi ini juga merupakan momen penting bagi kita bagaimana memperlihatkan Indonesia sebagai leader pengembangan panas bumi di dunia. Ini yang kita harapkan. Jadi kita tidak hanya besar dari sisi kapasitas, tapi juga kita juga menjadi bangsa yang kuat dari sisi inovasi terkait dengan pengembangan panas bumi di dunia. Jadi kita menjadi World Geothermal Center of Excellence di dunia. Ini yang menjadi harapan kita. PGE menargetkan pengembangan panas bumi tidak hanya meningkatkan kapasitas energi bersih nasional, namun juga mendorong inovasi dan investasi di sektor panas bumi. Jakarta, Indira Utomo, Auliansyah, IDX Channel.